Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi pada media daring pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Pertemuan kali ini kita bertemu pada pertemuan yang ke-15. Sebelum kita masuk pelajaran, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswa sekalian, dimanapun Anda berada, kita masih membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Ruang di sini mempunyai arti tempat. Kemudian interaksi itu hubungan timbal balik. Jadi pengaruh perubahan tempat dan hubungan timbal balik antara tempat terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kita membahas pada yang kedua. Kalau kemarin yang pertama sudah melalui PDF, sekarang ini ada variasi, biar kemarin ada PDF, sekarang kita masuk pembelajaran melalui video. Kita membahas yang kedua, yaitu perkemahan budaya serumpun ASEAN. Perkemahan budaya serumpun ASEAN adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tolong diingat, ada 3 pemrakarsa perkemahan budaya serumpun, yaitu negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kemudian yang ketiga, pengaruh yang ketiga, yaitu industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Di Asia Tenggara jenis musiknya beragam. Di Indonesia salah satunya khasnya adalah musik dangdut. Malaysia ya pop ada, rock Malaysia juga ada. Yang sering kita dengar sampai ke Indonesia. Nah, ini ada namanya pengaruh-pengaruhnya. Kemudian kita masuk pada poin yang dipengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik. Bagaimana terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN? Yang pertama, terjadi sengketa perbatasan wilayah, yaitu masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN atau Asia Tenggara, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly dan Kuil Vihir, dan Pulau Pedra Branca. Siswa-siswa sekalian, kita lanjutkan. Kita masuk pada kasus Pulau Natuna. Kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok atau RRT, Republik Rakyat Tiongkok, tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah Laut Tiongkok Selatan, dan dengan cara ini mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusif dari Tiongkok. Pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Sampai saat ini PBB belum memprotes tersebut. Tiongkok juga tidak pernah menyinggung isu itu, sehingga hubungan Beijing-Jakarta relatif tenang. Untuk mencegah agar potensi konflik tidak meluas, lebih dari 20.000 personel TNI dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di Asia, sehingga memang yang diperebutkan ini mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah.
Tapi secara letak Pulau Natuna adalah masuk wilayah Indonesia. Kemudian perairannya ini yang menjadi masalah. Ini Pulau Natuna itu sebenarnya letaknya di mana? Lihat di sini. Ini Pulau Natuna. Ini Pulau Sumatera, ini Singapura, ini Malaysia. Lah Natunanya ini di sini, kemudian di sini Malaysia Timur. Ini Kalimantan, berarti di sini. Memang letaknya agak ke sini. Dan di sini nanti ada ini letak Indonesia, laut Indonesia, ini laut Cina Selatan, kemudian di sini lautan Malaysia, Malaysia ini juga demikian. Ini kalau kita lihat ini lebih jelas lagi, ini South Cina Selatan, laut Cina Selatan sampai di sini. Ini kita lanjutkan pada kasus Pulau Sipadan dan Legitan. Pulau Sipadan dan Legitan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Pengaruh putusan Mahkamah Internasional menjadi pelajaran agar Indonesia lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Sebetulnya Pulau Sipadan dan Legitan itu letaknya di mana? Dan di sini Anda bisa melihatnya ini di sini di perbatasan di sini. Ini kalau ini batasnya ini di sini. Di Sipadan dan Legitan urutnya di sini begitu. Ini menjadi sengketa antara Malaysia ini ya di sini dan Indonesia. Ini sebenarnya di sini. Kalau kita jelaskan lah ini batasnya. Diperbesar begitu, ini pulaunya ini dua pulau ini Sipadan dan Legitan. Sebetulnya apa potensi dari Sipadan dan Legitan itu sebagai objek wisata. Siswa-siswa sekalian, kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.